Halo, ketemu lagi dengan Bu Bondan, masih di modul 1 pengantar kristal, dan sekarang kita masuk ke chapter ke section 9, yaitu mengenai kristal ionik, yaitu yang merupakan kristal dari keramik. Mari kita lihat mengenai kristal ionik yang merupakan kristal dari keramik. Pertama, kita bedakan antara kristal logam yang sudah kita bahas di section-section sebelumnya dibandingkan dengan kristal ionik. Kristal logam seperti ini ya, dia terdiri dari atom. Atom itu adalah netral. Sementara ion itu bermuatan, ada ion positif dan ada ion negatif. Kristal logam itu seluruhnya terdiri dari satu jenis atom yang sama. Kalau di aluminium, ini semuanya atom aluminium, Al, 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 semuanya Al. Kalau dia besi, semuanya Fe, 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 semuanya Fe. Sama, tidak bermuatan, ukurannya sama. Sementara kalau kristal ionik itu terdiri dari 2 atau lebih jenis ion yang berbeda. Ada ion yang positif. Ion positif itu biasanya lebih kecil, dan ada ion negatif yang disebut sebagai anion, itu ukurannya lebih besar. Dia memiliki ukuran berbeda, sehingga penyusunan ion-ion ini ke dalam struktur kristal lebih kompleks dibandingkan dengan penyusunan atom logam yang ukuran sama. Jadi sudahlah ukurannya berbeda, kemudian muatannya juga berbeda. Padahal totalnya muatannya harus tetap netral, sehingga kalau ada 2 negatif, harus ada 2 positif. Ada 4 negatif, harus ada 4 positif. Sehingga penyusunannya di dalam kristal itu menjadi lebih kompleks. Nah, sebagian besar ion monoatomik berperilaku sebagai bola muatan. Dan daya tariknya untuk ion dengan muatan berlawanan adalah sama di segala arah. Akibatnya, struktur stabil untuk senyawa ionik diperoleh ketika ion dari satu muatan itu dikelilingi oleh sebanyak mungkin ion dari muatan yang berlawanan. Dan ketika kation dan anion bersentuhan satu sama lain seperti ini. Oleh karena itu, struktur kristal dari kristal ionik ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu ukuran ion dan rasio jumlah ion positif dan negatif di dalam senyawa. Baik, sekarang kita membahas lubang kristal ionik. Dalam struktur ionik sederhana, kita biasanya menemukan anion. Anion adalah ion negatif yang biasanya lebih besar ukurannya dari kation. Disusun dalam susunan yang paling padat. Jadi anion dulu yang disusun karena dia lebih besar, kemudian kation yang ukurannya lebih kecil biasanya menempati salah satu dari 3 jenis lubang, ya, hole dalam bahasa Inggris, atau celah yang tersisa di antara anion-anion tadi, ya. Nah, lubang yang lebih kecil itu ditemukan di antara 3 anion, ya, jadi ada anion ion positif, ion negatif, sorry, dalam satu bidang. Kemudian ada satu anion, ada 3, 1, 2, 3, kemudian ada satu lagi di atasnya, ya, yang berdekatan. Nah, keempat anion yang mengelilingi lubang ini disusun di sudut-sudut tetrahedron, ya, jadi membentuk tetrahedron. Sehingga lubangnya disebut sebagai lubang tetrahedral. Yang kedua, jenis lubang yang lebih besar ditemukan di tengah 6 anion. 6 anion itu 3 ion di satu lapisan seperti segitiga, kemudian diputar 3 ion lagi di lapisan atasnya, terletak di sudut-sudut oktahedron, sehingga disebut sebagai lubang oktahedral. Nanti kita lihat di slide berikutnya gambarnya. Kadang-kadang ion positif terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam lubang tetrahedral atau lubang oktahedral dalam struktur ion negatif yang paling dekat. Nah, ketika ini terjadi, ion negatif itu berkumpul dalam struktur yang kubik sederhana, ya. Dan ion positif berkumpul dalam lubang kubik di antara bidang ion negatif. Ini disebut sebagai lubang kubik. Baik, sekarang kita lihat jenis-jenis lubang, ya. Ini adalah susunan struktur terpadat, ya, close pack structure, ya. Ini ada 2, dia bisa terdiri dari lubang oktahedral maupun lubang tetrahedral. Bagaimana ngelihatnya? Ini mungkin lebih mudah, ya, kita lihat. Jadi tetrahedral tadi ada 3 anion, ya, ditumpuk. Nih, lihat di sini. Kemudian ada satu anion lagi. Ini ukurannya anion semua, ya. Ini ditumpuk di atasnya. Di tengah-tengahnya itu ada lubang. Ini namanya lubang tetrahedral. Kalau kita gambar seperti ini, ya, ini 1, 2, 3, 4. Jadi lubangnya di tengah-tengahnya. Bilangan koordinasinya 4.
ya. Nah, kalau lubang oktahedral seperti apa? Nih seperti ini ya. Ini ada 3 anion ya di bawah, kemudian ada 3 anion lagi di atasnya. Tapi pada sisi lembah-lembah ya, ditumpuk di atasnya, di tengah-tengahnya ada lubang. Nah, lubangnya namanya lubang oktahedral. Kalau kita gambar seperti ini oktahedronnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 di atas, bilangan koordinasinya ada 6 ya. Nah, mungkin bisa juga digambar secara geometris seperti ini untuk struktur kubik sederhana ya. Ini juga lubang oktahedral, bilangan koordinasinya 6. Kalau kita lihat lubang tetrahedral ini lebih kecil daripada lubang oktahedral. Nah, ini bisa juga digambarkan seperti ini, jenis-jenisnya untuk oktahedral, ini pada susunan body center packing, ya. Kemudian ketika dia dalam hexagonal close packing, ya, hexagonal, ini adalah posisi dari oktahedral, ini oktahedral ya, 1, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Ini yang di hexagonal close pack. Sementara yang ini adalah di cubic close pack ya, ini oktahedral seperti ini ya, ini di tengah-tengah, atau tetrahedral ini 1, 2, 3 dan 1. Kemudian jelas ya. Nah, ini ada satu lagi tadi yang jenis lubang kubik ya, ketika ukuran kationnya itu terlalu besar untuk dimasukkan di tengah-tengah lubang oktahedral atau tetrahedral. Nah, dia masuk ke dalam lubang kubik yang posisinya seperti ini ya. Ini jadi di dasarnya nih kayak begini, yang hijau ini ya, Z0. Kemudian dia ada di tengah-tengah di posisi body center ya, di tengah-tengah seperti ini Z0,5, yang ini di tengah-tengah, dan di atasnya kembali seperti ini. Bilangan koordinasinya 8 ya, 4 di atas, 4 di bawah. Nah, tergantung dari ukuran relatif kation dan anion, kation senyawa ionik dapat menempati lubang tetrahedral atau oktahedral seperti diilustrasikan di bawah ini ya. Kation ya, jadi ion positif yang ukurannya relatif lebih kecil menempati lubang tetrahedral, dan kation yang lebih besar menempati lubang oktahedral karena ukuran lubang tetrahedral lebih kecil daripada ukuran lubang oktahedral. Jadi seperti ini ya. Jadi lubang tetrahedral itu kalau radius kationnya itu lebih kecil, sekitar 22,5 sampai 41,4% dari radius anionnya. Kalau lebih besar, di mana dia 41,4% sampai 73,2% dari radius anionnya, dia akan menempati lubang oktahedral. Dan kalau lebih besar lagi, mendekati 100%, dia akan menempati lubang kubik karena strukturnya lebih terbuka. Nah, ini adalah contoh-contoh kristal ionik ya. Ini adalah kristal zinc blende atau ZNS ya. Ion anionnya itu adalah S2 minus ya, S2 minus. Strukturnya itu FCC. Kationnya Zn2 plus menempati setengah dari lubang tetrahedral. Jadi nggak semua lubangnya diisi ya, karena dia S2 plus, ini tidak terisi penuh ya. Bilangan koordinasinya 4 ya, gambarnya seperti ini. Atau ZNS yang strukturnya adalah woodsheet ya, atau hexagonal close pack. Ketika di hexagonal, ini dia ion-ion S2 minnya ya, yang warna biru menempati posisi hexagonal ya. Ini jadi ini hexagonal di atas, di tengah ini ada 3 ya. Nah, ion Zn2 plusnya menempati setengah dari lubang tetrahedral ya. Jadi lubang tetrahedral bisa dilihat ini, coba lihat ya anak-anak. 1, 2, 3, 1 dia ada di tengah. 1, 2, 3, 1 dia ada di tengah ya. Itu adalah ZNS woodsheet. Contoh ketiga adalah garam NaCl ya. NaCl terdiri dari ion Cl- anion, strukturnya FCC, kemudian ion Na plusnya menempati lubang oktahedral ya. Ini lubang oktahedral tadi tahu ya, 3 plus 3, 3 di bawah, 3 di atas, bilangan koordinasinya 6. Dan contoh yang terakhir itu adalah cesium klorida, Cl- nya adalah simple cubic, kemudian ion Cs plusnya menempati lubang kubik. Bilangan koordinasinya 8.